Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Maha santri kuliah Solusi Spiritual rahimakumullah, muka-muka semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, mari kita mulai pengajian kuliah Solusi Spiritual ini dengan bersama-sama berdoa. Doa mencari ilmu. Muka-muka ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diberkahi, dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang menjadi pengantar keselamatan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, waktu yang singkat moga-moga bisa kita manfaatkan dan panjenengan ada kesempatan waktu untuk bertanya. Untuk selanjutnya supaya lebih efisien waktu, baik juga panjenengan menulis pertanyaan tertulis kemudian saya jawab di sini, itu lebih praktis ya. Tapi tetap saya memberi kesempatan panjenengan untuk berorasi atau bertestimoni di sini dalam waktu yang singkat. Tapi untuk menampung semua unek-unek, saya juga memberi kesempatan panjenengan bertanya dengan pertanyaan tertulis. Tapi bukan di WA, tapi di kertas ya, langsung disampaikan di sini dan dibacakan di sini. Ini saya akan menjawab sedikit pertanyaan sebelum memulai melanjutkan ini kuliah Solusi Spiritual yang sering tersendat ini. Ustadz, dalam memimpin tahlil, apakah imam tahlil boleh membaca satu Fatihah untuk banyak orang? Satu Fatihah untuk banyak orang. Ya boleh. Kalau boleh, tidak ada larangan. Ini wasilah ya. Sekali lagi, doa Fatihah itu adalah untuk wasilah. Oleh karena itu saya berharap semua santri spiritual ngerti bahwa sebelum atau sesudah Fatihah itu harus ada doanya. Jangan guru Fatihah tok, hadiah Fatihah enggak. Ya, saya ingin mengurangi tensi perbedaan antar para ulama soal kirim Fatihah itu. Memang ada menyampaikan sampai, jadi kirim Fatihah itu sampai kepada yang wafat, yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi ada yang menyatakan tidak sampai, kalau hanya kirim Fatihah tok itu tidak sampai, itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik menyatakan saya mauquf, tidak berpendapat. Imam Malik menyatakan tidak tahu karena ini masalah gaib, nyampe atau tidak nyampe kan masalah gaib tuh. Ojo terus tinggi guyon, oh enggak nyampe, oh itu nyampe berarti buktinya enggak kembali, itu kan guyon banget itu. Atau enggak nyampe buktinya enggak ada yang menerima itu ya. Sudah, pokoknya soal sampai tidaknya hadiah doa, hadiah Fatihah kita enggak usah persoalkan. Itu yang jelas ada syariatnya, boleh membaca Fatihah dihadiahkan untuk yang wafat. Siapa yang berpendapat? Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak boleh Imam Syafi'i. Mauquf Imam Malik. Itu Fatihahnya. Tapi kalau doanya semua sepakat. Biasanya kalau saya biasanya Allahumma firlahu warhamu wa'afi'anhu al-Fatihah. Al-Fatihahnya untuk mengantarkan doa, karena Allah SWT menyatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang ngaku beriman, bertakwalah kalian pada Allah dan hendaknya pasanglah atau carilah wasilah, pengantar, media
Lah media yang paling mudah kan media bil a'mal al-sholihah, dengan amalan bagus. Lah amalan bagus yang paling mudah kan baca Fatihah. Ya sudah, berarti bacaan Fatihah bisa menjadi wasilah pengantar untuk sambung pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan hanya membaca Fatihah, saya anjurkan sebaiknya selalu diiringi doa sebelum maupun sudah. Kalau tadi kan sebelum kita baca Fatihah, kita berdoa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Itu hadis Nabi, doa untuk mencari ilmu. Kita antar dengan Al-Fatihah. Oke, jadi ini versi KSS ini. Versi KSS seperti itu. Jadi kalau membaca Fatihah harus ada doanya dulu. Atau setelah Fatihah kita berdoa. Monggo aja. Yang jelas kalau ditanya dalilnya apa? Surat Al-Maidah ayat 35 yang Allah SWT menyerukan, memerintahkan kepada kita untuk bertakwa dan mencari wasilah. Wasilah itu luas sekali pembicaranya. Ada wasilah dengan orang, wasilah dengan amal soleh. Dan amal soleh itu kan banyak sekali. Memang yang paling bagus wasilah amal itu sedekah. Yang paling bagus sedekah, disepakati oleh para ulama. Tapi kan ya mungkin penjenengan tadi sudah sedekah, misalnya ngisi kotak amal itu. Tapi dengan amal yang baik itu pasti disepakati oleh para ulama, yaitu dengan baca Fatihah. Nah, apakah satu Fatihah cukup untuk banyak orang? Ya kata cukup tidak cukup kita juga sama-sama tidak tahu kan. Tapi yang pasti secara logika matematika, satu Fatihah diperuntukkan banyak orang dan satu orang tentu beda dong. Wong sewu dikirimi sak Fatihah atau orang satu dikirim satu Fatihah, ya saya yakin berbeda. Malaikatnya kan ya mungkin ya sama-sama tidak tahu, sungguh ini masalah gaib. Hanya memang kalau berdasarkan ungkapan mahfuzat kata mutiara Arab menyatakan as-sawab biqadri ta'ab, pahala itu ya diukur dengan tingkat kesulitannya. Lah masuk Fatihah itu untuk orang banyak, tapi tidak apa-apa daripada tidak ya. Ada pengajian tuh yang diminta Fatihah satu halaman tuh disebutkan semuanya, kemudian Al-Fatihah. Apa cukup kabeh? Doanya aja, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu kan hum semua sudah Al-Fatihah. Lah, doa untuk banyak orang yang ngeterni satu Fatihah, kira-kira kekuatannya dengan banyak Fatihah berbeda enggak? Secara logika matematika berbeda. Tapi ini kan bukan matematika logis, ini matematika spiritual. Ya Allah SWT yang Maha tahu. Toh malaikat masing-masing orang itu didampingi malaikat yang nyatet. Yang wafat pun ya di makam dimanapun ada malaikat untuk mengontrol, untuk mengawasi ini kirim doa kemana dan sebagainya. Itu jelas ada hadis sahih Rasulullah SAW bersabda bahwa kalian kalau berdoa itu akan diantarkan oleh malaikat. Kalau sudah nyampe kepada yang didoakan, nanti ada malaikat juga yang terima, kemudian didoakan pada wa'alaikum atau wa'antum. Jadi kalian juga dapat doa yang kalian baca setelah nyampe kepada yang didoakan. Makanya penyanyi jangan malas-malas mendoakan orang. Sebab mendoakan orang itu pasti mantul pada diri kita. Sementara kita doa untuk diri kita belum tentu keterima, kakek dosa. Nggih. Jadi itu soal Fatihah. Yang kedua, nah ini rada serius gak? Menurut saya ya tentu harus diklarifikasi.